Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi bab 7 tentang langkah 4 dari evaluasi humas. Adapun anggota kelompok 6 yakni terdiri dari Anissa Faradifa Munoarfa, Muhammad Rifat Maksum, Amalia Kartika Taib, dan Maryam Yusuf. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Evaluasi humas. Keberhasilan program kehumasan harus dinilai berdasarkan evaluasi apakah telah terjadi perubahan ekonomi, politik, atau perubahan sosial pada masyarakat. Evaluasi program kehumasan dibagi atas 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, evaluasi tahap persiapan, kedua, evaluasi tahap pelaksanaan, ketiga, evaluasi dampak atau efek. Setiap tahapan evaluasi program memberikan peranannya terhadap peningkatan pemahaman serta menambah informasi untuk menilai efektivitas program. Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi menjadi bagian pada tahap kegiatan penentuan masalah atau tahap pertama. Proses evaluasi program humas mencakup kegiatan evaluasi mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, dan efek program. Kegiatan ini juga disebut dengan riset evaluasi. Riset evaluasi digunakan untuk mempelajari apa yang terjadi dan menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi, bukan untuk membuktikan sesuatu. Nah, proses pelaksanaan riset evaluasi terdiri dari sejumlah langkah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen harus memberikan persetujuan dan dukungan untuk melakukan riset evaluasi. Kedua, pertahankan komitmen organisasi atau perusahaan terhadap pelaksanaan riset evaluasi. Ketiga, membangun kesepakatan bersama di antara para staf bagian humas terhadap riset evaluasi. Keempat, tuliskan program dengan menggunakan istilah-istilah yang terukur serta dapat diamati. Kelima, pilih kriteria pengukuran yang paling tepat. Keenam, tentukan cara terbaik untuk mengumpulkan bukti. Ketujuh, memelihara catatan lengkap suatu program. Kedelapan, gunakan temuan dari riset evaluasi. Kesembilan, laporkan hasil evaluasi kepada manajemen. Kesepuluh, mengelola humas berdasarkan riset, memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai proses dan efek yang ditimbulkan program kehumasan. Suatu evaluasi tidak dapat dikatakan lengkap tanpa memberikan penilaian masing-masing tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi tahap persiapan memberikan penilaian atas kualitas informasi dan kecukupan informasi serta perencanaan strategi yang telah dilakukan. Kedua, evaluasi tahap pelaksanaan menilai kelengkapan taktik dan kecukupan usaha yang telah dilakukan. Ketiga, evaluasi terhadap dampak memberikan penilaian atas efek yang dihasilkan dari suatu program kehumasan yang telah dilaksanakan. Evaluasi tahap persiapan. Jadi, pada saat praktisi humas merencanakan programnya, maka ia harus membuat suatu laporan analisis situasi. Temuan ini menjadi langkah pertama riset evaluasi yang disebut dengan riset terhadap kecukupan informasi latar belakang. Pada bagian ini, itu memang harus diteliti apakah benar khalayak sasaran yang luput dari perhatian atau belum terjangkau. Kemudian langkah kedua dalam kegiatan riset evaluasi itu membahas kesesuaian program dan kesesuaian strategis, pesan dan taktik apa yang akan dilakukan. Nah, pada tahapan ini kemudian dilakukan suatu tinjauan mengenai seberapa baik suatu kritis mengenai apa yang telah dikatakan dan apa yang dilakukan pada masa lalu, memberikan petunjuk bagi upaya perbaikan program humas di masa depan. Hal ini tidak hanya dapat dilakukan dengan motivasi untuk melaksanakan kritik dan yang konstruktif. Kemudian ada tes keterbacaan. Jadi tes keterbacaan ini sering digunakan dalam riset
evaluasi kehumasan pada tingkat persiapan. Jadi untuk menilai tingkat kemudahan suatu pesan yang ditulis, adapun metode atau formula yang paling sering digunakan untuk mengukur keterbacaan. Antara lain itu yang pertama ada formula Fetch. Formula yang diciptakan oleh Dr. Rudolph ini dapat memberikan indikasi mengenai tingkat kesulitan suatu materi bacaan dan tingkat pendidikan yang diperlukan untuk dapat memahami suatu materi dan bacaan. Jadi prosedur untuk melakukan metode ini adalah dijelaskan dalam beberapa poin juga. Yang pertama itu ada hitung kalimat per kata, suku kata, angka, singkatan, simbol, serta kata yang menggunakan tanda sambung yang dihitung sebagai suatu kata. Kemudian Anda juga bisa melihat pada poin kedua ini itu tentang hitung panjang kalimat rata-rata dengan cara membagi jumlah kata-kata dengan jumlah kalimat. Yang ketiga itu hitung panjang kata rata-rata dengan cara membagi jumlah suku kata dengan jumlah kata-kata. Poin keempat itu masukkan hasil perhitungan rata-rata pada poin 2 dan 3 pada rumus. Kemudian poin kedua itu adalah formula Gunning. Robert Gunning mengemukakan suatu indeks untuk mengukur tingkat kesulitan dari suatu bacaan yang didasarkan atas panjang kalimat rata-rata dan persentase kata-kata dengan 3 atau lebih suku kata. Jadi langkah pertama adalah membagi jumlah kata-kata yang terdapat pada masing-masing kalimat dengan jumlah keseluruhan kalimat. Kemudian kita itu harus menghitung beberapa jumlah kata-kata yang memiliki 3 atau lebih suku kata. Kemudian tidak termasuk dalam kategori kata, yaitu kata-kata yang diawali dengan huruf besar seperti nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Jadi tidak termasuk dalam kategori kata, yaitu kata-kata yang diawali dengan huruf besar seperti nama orang, nama tempat, dan 2 kata atau lebih namun dianggap sebagai satu kata, misalnya dan lain-lain. Kemudian suatu kata yang tidak memiliki makna tanpa kata lain, misalnya lebih atau banyak, dan seterusnya. Masukkan perhitungan ke dalam formula berikut. Jadi Anda teman-teman bisa melihat pada poin presentasi ini cara menghitung formula. Kemudian ada formula Fry. Edward Fry mengajukan suatu grafik untuk menentukan tingkat kesulitan suatu bacaan. Formula Fry didasarkan atas panjang kalimat serta jumlah suku kata yang terdapat pada setiap kata. Cara perhitungan ini sebagai berikut. Pertama, pilihlah suatu bacaan dan tentukan 3 segmen dari bacaan bersangkutan sebagai sampel yang mana dari masing-masing segmen harus memiliki 100 kata. Kemudian, hitung jumlah kalimat pada masing-masing sampel. Kemudian, hitung jumlah suku kata pada setiap sampel bacaan. Gunakan grafik Fry dengan terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai panjang kalimat rata-rata dan jumlah suku kata rata-rata. Dan evaluasi terhadap tahapan persiapan program Humas ini mencakup suatu penilaian yang bersifat subjektif, kemudian objektif yang meliputi beberapa poin juga. Pertama, kecukupan dalam pengumpulan latar belakang masalah. Kemudian pengaturan materi program dan isi materi program, dan pengemasan serta presentasi materi program. Nah, tahap selanjutnya yaitu menilai seberapa efektifkah pelaksanaan suatu program Humas serta seberapa efektif pesan disebarkan kepada khalayak sasaran. Jadi, evaluasi tahap pelaksanaan. Evaluasi program Humas paling sering dilakukan untuk menilai tahap implementasi. Peneliti menilai berbagai kegiatan yang telah dilakukan, seperti menghitung jumlah publikasi yang telah dicetak, jumlah siaran pers yang telah disebarkan, jumlah artikel mengenai organisasi atau perusahaan yang muncul di media massa, jumlah pameran yang diselenggarakan, jumlah pidato yang dibacakan, jumlah iklan komersial dan atau iklan layanan masyarakat yang ditayangkan,
termasuk juga jumlah pembaca, penonton, atau pendengar baik jumlah potensial maupun aktual. Dalam mengevaluasi tahap implementasi ini, praktisi humas mengumpulkan bukti-bukti kegiatan, misalnya guntingan artikel di surat kabar, bukti penayangan atau siaran, televisi dan radio, daftar hadir yang menunjukkan jumlah peserta atau undangan suatu pertemuan. Catatan atas segala kegiatan pada tahap implementasi program sangat penting guna membantu melaksanakan riset evaluasi pada tahap ini. Catatan itu menjadi bukti bahwa program bersangkutan telah dilaksanakan dengan rencana yang diterapkan. Jumlah pesan yang ditempatkan di media massa menentukan apakah khalayak sasaran memiliki kesempatan untuk menerima pesan yang disampaikan. Langkah selanjutnya adalah menentukan seberapa banyak orang yang menjadi khalayak sasaran telah dapat menerima pesan yang dikirimkan. Perhitungan mengenai jumlah khalayak potensial akan menghasilkan jumlah khalayak yang sangat besar. Jumlah khalayak yang memberikan perhatian terhadap pesan menghasilkan kriteria lainnya dalam hal evaluasi program yang pada dasarnya ingin mengukur perhatian audien kepada media dan pesan yang disampaikan. Dalam melaksanakan evaluasi terhadap implementasi suatu program humas, maka komposisi khalayak yang dituju oleh program bersangkutan adalah sangat penting. Jumlah pembaca suatu surat kabar atau majalah dapat diketahui dari beberapa eksemplar koran atau majalah yang terjual. Mengetahui jumlah khalayak media penyiaran lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan media cetak. Riset terhadap penyiaran merupakan hal yang sangat berbeda dengan riset terhadap khalayak media massa lainnya. Karena sifat khalayak penyiaran yang sangat dinamis itulah, maka tidak ada satu metode yang benar-benar andal untuk meneliti karakteristik audien. Riset rating yang dilakukan selama ini menggunakan berbagai macam metode untuk mempelajari audien. Salah satu cara untuk menentukan berapa banyak orang yang menjadi khalayak sasaran yang telah menerima pesan yang dikirimkan oleh organisasi atau perusahaan melalui media penyiaran adalah melalui hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset. Penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga riset ini dapat membantu praktisi humas dalam merencanakan program humas dan menilai hasil program. Penelitian terhadap khalayak radio dan televisi pada umumnya menggunakan sejumlah metode, yaitu menggunakan catatan atau diary. Dalam cara ini, peneliti memberikan kertas atau formulir yang harus diisi oleh seorang responden yang mewakili satu rumah tangga. Kemudian ada alat pemantau. Suatu alat pemantau atau meter yang dipasang pada pesawat televisi dapat mencatat informasi mengenai program tayangan yang ditonton oleh suatu rumah tangga secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian ada telepon conventional method. Melalui metode penelitian telepon conventional method atau TCM ini, peneliti menghubungi responden melalui telepon dengan syarat responden yang dihubungi saat itu baru harus tengah menonton televisi atau mendengarkan radio. Kemudian ada telepon recall. Wawancara biasa melalui telepon memiliki kelemahan pada keterbatasan ingatan responden. Responden memberikan jawaban berdasarkan ingatannya terhadap apa saja yang telah ditontonnya di televisi atau apa saja yang didengarnya di radio. Namun kelemahan ini dapat dikurangi dengan melakukan wawancara telepon dengan setiap hari selama periode waktu tertentu, misalnya 1 minggu. Kemudian ada wawancara langsung. Teknik wawancara pribadi secara langsung atau personal interview dengan cara mendatangi rumah responden secara door to door berdasarkan probability samples. Saat ini sudah mulai ditinggalkan yang disebabkan kemungkinan timbulnya gangguan terhadap kenyamanan responder. Yang berikut evaluasi tahap efek. Pengukuran efek mencatat seberapa jauh hasil yang telah dicapai untuk masing-masing target khalayak maupun keseluruhannya sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan program. Kunci untuk melaksanakan evaluasi mengenai apa yang diketahui khalayak sebagai hasil kegiatan humas adalah dengan mengukur berbagai variabel pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman khalayak sebelum program humas mulai dilaksanakan dan membandingkannya dengan hasil pengukuran setelah program dilaksanakan. Untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan atas khalayak sasaran,
maka harus dibuat perbandingan antara sekurangnya dua program humas yang sama, yaitu dengan mengulangi program bersangkutan atas halayak yang sama atau serupa, atau menerapkan program tersebut atas suatu kelompok kontrol, yaitu mereka yang tidak terekspos oleh program humas. Prinsip tersebut juga berlaku untuk seluruh penilaian atas dampak dari suatu program. Perubahan pendapat atau kesadaran mengenai sesuatu hal dapat diukur melalui suatu pengumpulan pendapat. Dengan mewawancarai sejumlah sampel dari halayak yang relevan pada interval waktu tertentu, maka kita dapat mengukur naik turunnya pendapat atau tingkat kesadaran mereka mengenai sesuatu hal. Kriteria khusus untuk mengevaluasi efek sebagai pelaksanaan suatu program haruslah dinyatakan secara jelas pada tujuan program. Kriteria inilah yang akan memandu atau menuntun persiapan dan pelaksanaan program. Evaluasi terhadap efek program akan mengidentifikasi sifat dan besarnya perubahan pada pengetahuan, kecenderungan serta tingkah laku baik halayak internal maupun eksternal. Program humas biasanya dirancang untuk meningkatkan jumlah orang yang mengulangi atau mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Evaluasi mencakup berbagai tahapan tindakan lebih lanjut yang membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Sebagaimana dikemukakan Chudlitz-Centerbrum, apa yang Anda lihat pada saat tertentu bisa atau tidak bisa mewakili sikap yang sebenarnya. Praktisi humas harus berhati-hati ketika menginterpretasikan dan menggunakan hasil evaluasi. Jika efek yang diharapkan tidak terjadi pada saat evaluasi dilakukan, maka terdapat 3 kemungkinan mengapa hal itu terjadi seperti yang berikut ini. Yang pertama, teori yang digunakan untuk mendukung strategi program keliru. Yang kedua, jika teori yang digunakan untuk mendukung strategi program sudah benar, maka penyebab tidak adanya efek disebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, mungkin saja program yang dilaksanakan sebenarnya sudah berhasil, namun metode yang digunakan pada saat evaluasi salah sehingga gagal mendeteksi efek. Rossi Freeman 1993 mengemukakan sejumlah pertanyaan dasar mengenai evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan rancangan program. Seberapa luas dan seberapa serius masalah yang tengah dihadapi? Apakah program dirancang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki? Apa dasar logika pelaksanaan program? Apakah pesan telah disampaikan secara optimal kepada halayak sasaran? Dan apakah biaya yang dianggarkan telah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai? Yang kedua, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Apakah program dapat mencapai halayak sasaran? Apakah upaya intervensi telah dilaksanakan sesuai dengan desain program? Dan yang ketiga, penilaian kegunaan program, dampak dan efisiensinya. Apakah program sudah efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Dapatkah hasil yang diperoleh dicapai dengan cara lain? Apakah program memberikan efek yang tidak diinginkan? Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan peserta dan apa keuntungan bagi peserta program? Dan apakah program bersangkutan menggunakan sumber daya secara lebih efisien jika dibandingkan menggunakan cara lain? Materi selanjutnya yakni audit komunikasi. Istilah yang belakangan cukup populer terkait riset formal adalah apa yang disebut dengan audit komunikasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam riset formal dan audit komunikasi adalah sama saja, yaitu sama-sama menggunakan teori dan metode ilmiah, baik dalam menentukan responden maupun dalam mengolah analisis data. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odiorn 1954 yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematis sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Audit komunikasi dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kepada siapa perusahaan melakukan komunikasi. Suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang telah dilakukan saat ini dan sebagai dasar untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan. Berikut proses perencanaan strategi humas. Terdapat proses 4 langkah, yakni pertama menentukan masalah, langkah perencanaan strategis dan garis besar programnya, yakni masalah,
perhatian atau kesempatan, apa yang terjadi saat ini, dan analisis situasi internal dan eksternal, kekuatan positif dan negatif apa yang bekerja, siapa yang terlibat dan terpengaruh, dan bagaimana mereka terlibat dan terpengaruh. Proses yang kedua yakni perencanaan programming. Langkah perencanaan strategis dan garis besar programnya yakni tujuan, situasi seperti apa yang diinginkan. Yang berikut publik sasaran, program harus memberikan respon pada publik yang mana, internal atau eksternal. Dan tujuan, apa yang harus dicapai atas masing-masing khalayak agar tujuan program dapat dipenuhi. Langkah yang ketiga yakni mengambil tindakan dan berkomunikasi. Adapun langkah perencanaan strategis dan garis besar programnya yakni strategi tindakan. Perubahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil sebagaimana yang dinyatakan pada tujuan? Strategi komunikasi, isi pesan apa yang harus disampaikan untuk mencapai hasil yang dinyatakan pada tujuan? Dan rencana pelaksanaan program, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan setiap tindakan dan taktik komunikasi? Berapa biaya yang dibutuhkan? Dan langkah yang keempat yakni evaluasi program. Langkah perencanaan strategis dan garis besar programnya yakni evaluasi program, bagaimana tujuan yang sudah ditentukan dapat dicapai dan diukur. Kemudian, umpan balik dan penyesuaian program, bagaimana hasil evaluasi program dilaporkan kepada manajer program dan digunakan. Baik teman-teman, itu dia tadi materi yang telah kami bawakan dari kelompok 6 terkait bab 7 yakni tahap keempat evaluasi humas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga yang kami berikan bermanfaat kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.